Di media sosial, ngomongin soal percintaan itu kayak seakan-akan gak akan pernah selesai. Baik itu dari POV perempuan atau dari POV laki-laki. Ketika kita sedang mendiskusikan sesuatu, selalu ada aja celah untuk bisa memperebutkan masalah. Atau ya saling meninggikan ego masing-masing lah. Kadang ada orang yang bilang kayak ini semua salah laki-laki, ini semua salah perempuan, sampai kita nggak tahu gitu ini arahnya kemana. Padahal kalau misalnya kita ingin berkomitmen gitu ya, kalau misalnya kita ingin multiplayer mode atau nikah gitu, kita harus bisa menemukan satu titik temu yang pada akhirnya bisa membuat lu dan juga pasangan lu, calon pasangan lu, akhirnya memutuskan untuk bisa hidup bersama. Dan selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Kenapa gue tiba-tiba ngomongin soal ini? Karena kita bakal ngomongin soal sebuah kalimat yang gue dapatkan dari Facebook. Ternyata setelah gue cari tahu ini kalimatnya udah ramai di TikTok dari tahun 2024. Bunyinya kayak gini. Ini tentang status ada sebuah perkataan dari laki-laki yang menyinggung perempuan dengan bilang perempuan mana ada yang mau diajak susah. Kemudian dijawablah sama orang yang buat postingan ini. Lah emang kemarin pas sama aku kamu kaya. Udah nyusahin selingkuh pula monyet. Men, ini menarik banget. Gue coba buat cari tahu doxliannya dari mana, dan gue yakin dengan format seperti ini pasti dari TikTok. Setelah gue cari tahu di TikTok dengan kalimat yang sama, ternyata ini udah banyak banget yang repost dari tahun 2024. Percis banget dari kalimatnya, cuman beda pemandangan dan juga video backgroundnya doang. Coba lu lihat dah. Ini misalkan dari tahun 2024 bulan Desember gitu ya, sama 175.000 orang yang lihat. Terus habis itu ini 1000-an ya, ini 144 sama cuma beda video doang. Perempuan ada yang mau diajak susah emang kemarin pas mau sama kamu kaya. Nah, ini menarik banget. Karena kita bakal coba buat bahas di sini. Apakah benar perempuan itu udah nggak ada yang mau diajak susah? Gue langsung to the point berdasarkan opini gue gitu ya. Meskipun gue laki-laki, gue bakal jawab kalau misalkan masih ada perempuan yang mau diajak susah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita atau lu sebagai laki-laki itu worth it untuk diperjuangkan dari lu susah? Nah, kita harus bisa melihat gitu ya dari segala macam POV atau pandangan. Di media sosial mungkin orang-orang bakal cenderung bilang kalau misalkan dalam sebuah hubungan pasti perempuan mulu yang diperjuangkan. Padahal kalau misalnya kita geser dikit pandangan kita gitu ya, perempuan juga memperjuangkan calon pasangan laki-lakinya. Kalau misalnya perempuan lu itu bener-bener yang cakep banget, primadona banget, dia juga memperjuangkan lu. Padahal udah banyak banget cowok-cowok yang ngantri gitu ya. Nah itu maksud gue, pentingnya kita melihat POV biar seenggaknya kita bisa mendapatkan solusi dari memahami setiap struggle pasangan kita sendiri. Anjir, jadi dokter cinta gue. Dan untuk ngebuat video ngopi ini, untuk mencari solusi gitu ya, apakah beneran perempuan itu udah gak ada lagi yang mau diajak susah, gue coba buat cari dan juga baca sebuah artikel yang dibuat sama Christina M. Brown dari Departemen of Psikologi Arcadia University Glenside, USA gitu ya, sama Yevgeny M. Okhlov dengan universitas yang sama gitu ya. Judul artikelnya Functional Flexibility in Women's Commitment Skepticism Bias. Ini artikel ngasok kita semua tentang sebuah penelitian mengenai komitmen antara laki-laki dan juga perempuan. Nah, di artikel ini bakal ngejawab sebuah arti yang konkret, apakah benar-benar perempuan itu nggak ada yang mau diajak susah. Oke. Jadi untuk ngebahas ini semua kita bakal sama-sama buat cari tahu dulu asal dari pernyataan ini. Kita nggak bisa denial sebagai laki-laki, pernyataan ini pasti muncul dari laki-laki juga. Laki-laki yang tidak punya value, yang tidak ingin berkompetisi. Ketemu sama pasangannya yang cakep banget, terus habis itu dia nekat buat tembak, terus ditolak, terus habis itu curhat ke media sosial. Shit, cewek gak ada, semua yang mau diajak susah. Damn. Opini gue, mungkin opini lu beda lagi gitu ya. Terus kemudian pernyataan ini terdengarlah pasti karena era media sosial gitu sama perempuan. Nah di tahun 2024 rame lah akhirnya ini di TikTok. Dibalaslah sama para perempuan dengan bilang, lah emang kemarin pas sama aku kamu kaya, udah nyusahin selingkuh pula monyet. Nah dari pernyataan ini kita tahu kalau misalkan ternyata laki-lakinya sudah sempat berpasangan sama si perempuan. Iya nggak? Bener nggak? Berarti ada alasan dulu dong kenapa perempuan itu mau sama lakinya. Padahal dari pernyataan ini lakinya bahkan udah dibilang nyusahin, selingkuh, dan juga mirip monyet pula. Gue langsung kepikiran sama satu meme yang menggambarkan realita percintaan orang-orang di dunia. Ini sangat amat perfect captured gitu loh. Kondisi percintaan orang-orang gak cuma di Indonesia doang tapi di luar negeri.
Meme yang ini. Why do women only like jerks who treat them like shit? Why do guys only want bitchy bimbos who walk all over them? Ya benar. Jadi realita sebuah dunia itu selalu oposit ya, selalu berseberangan gitu. Kadang kita udah ada yang suka gitu, orang yang baik-baik, tapi ternyata kita pengen yang lebih. Ketika kita bisa berhasil mendapatkan yang lebih itu, ternyata dia lebih nyusahin. lebih bikin selingkuh dan juga mirip monyet pula gitu loh. Nah, lucunya adalah semakin dewasa lu bakal semakin sadar kalau misalkan kriteria laki-laki dan juga perempuan yang udah mapan gitu ya, itu pasti berbanding terbalik. Kalau misalkan perempuan lewat postingan-postingan ini, gue bisa beropini kalau misalkan mereka bakal mencari laki-laki yang terlihat mapan, sedangkan laki-laki sendiri yang udah mapan itu pasti mencari perempuan yang terlihat sederhana kayak gitu. Cuman jangan dibalik-balik gitu ya. Ini kita bakal tetap masuk ke dalam konteks pernyataan ini. Gue yakin perempuan itu masih banyak juga kok yang mau memperjuangkan laki-lakinya. Lewat artikel yang udah gue baca dengan judul Functional Flexibility in Women's Commitment Skepticism Bias, lu bakal tahu kalau misalkan perempuan itu cuma butuh komitmen dan juga arah yang jelas hubungannya itu mau dibawa kemana. Selama lu masih belum mapan tapi lu udah punya aura gitu ya, kayak Sang Jinwoo di Solo Leveling gitu, dimana lu udah tahu arah lu mau kemana, tujuan lu mau kemana, kerja ke mana gitu, terus habis itu pengen bawa pasangan itu kemana, gila pasangan lu itu pasti bakalan mau gitu loh untuk terus bersama sama lu meskipun ekonomi lu itu ampas. Tapi lu juga harus sadar sebagai laki-laki kalau misalkan perempuan yang lu suka itu pernah diberikan kasih sayang dan juga cinta yang sangat amat berlebih dari orang tuanya, dikasih fasilitas, dikasih kebutuhan gitu. Dan ketika lu udah jadi pasangannya, lu harus mengembang tanggung jawab yang itu. Jangan sampai ketika udah bersama lu, dia jadi sadar kalau misalkan bareng sama lu tuh gak bahagia, gak sebahagia ketika bareng orang tuanya gitu. Maksud gue ini sedikit ujangan kalau misalkan pada akhirnya lu emang pengen ke jenjang yang lebih serius lagi gitu ya, apalagi nikah. Nikah itu lo harus tahu bibit, bobot, dan juga bebetnya. Sebelum nikah lo juga harus bisa diskusi tuh sama calon pasangan lo. Ya, orientasi seksual lo kayak gimana, gaya yang lo suka itu kayak gimana, terus habis itu kondisi keuangan di mana, tinggal di mana, terus utang dari keluarga kayak gimana, pokoknya intu banget lah. Tapi kalau misalnya masih ngomongin soal ya berpasang-pasangan sebelum nikah ya, itu sih lewat artikelnya dibilang yang penting lo punya arah dan juga komitmen mau kemana. Kalau misalnya di awal hubungan lu udah langsung bilang oke, komitmen kita beberapa tahun langsung pengen nikah, langsung ini ngurusin pelaminan dan segala macam, gila pasti bakalan terus bareng sama lu lah. Sotoy ya gue, iya. Dan gue dengan kesadaran penuh tahu kalau misalnya postingan ini mungkin aja cuman engagement bait doang atau rage bait doang. Tapi selama gue jadi konten kreator beberapa tahun gitu ya, konten-konten kayak gini meskipun di orang tapi pasti bakalan makin banyak orang-orang yang ngelihat, dan harus ada orang-orang yang seenggaknya bisa ngebalancing argumentasinya gitu loh. Dan disitulah kita sebagai penikmat ngopi itu bisa mendiskusikan ini semua. Bisa di skip nggak masalah gitu ya, dan thank you banget udah ngasih saran ke gue gitu ya. Tapi ya kita buat sekedar hiburan-hiburan lucu-lucuan aja gitu loh. Baik lagi, gue doain semoga segala macam urusan percintaan lo dipermudah. Kalau misalnya pada akhirnya lo sering banget merasakan pahit dan juga rasa sakit dari setiap pasangan-pasangan baru, ya semoga bisa berakhir. Oke, dan buat yang udah berpasangan, buat yang udah nikah gitu ya, semoga sakinah mawaddah dan warohmah. Semoga benar-benar bisa langgeng sampai bertahun-tahun kayak lagunya Payung Teduh. Bila nanti saatnya telah tiba, anjay, ku ingin kau menjadi istriku, asik. Nah lu bisa lihat nih dari postingan-postingan ini pendapat dari perempuan-perempuan TikTok gitu loh, yang sepertinya sudah sangat amat berpengalaman gitu ya, punya pasangan yang kayak gini, punya duit ngajak yang lain, gak punya duit ngajak gue, moy. Pernah gak lo pacaran terus diajak jalan lo udah kelaparan, gak dijajanin sama sekali, sampai minta pulang terus makan di rumah sendiri? Oh, itulah pentingnya kalau misalkan kita jadi orang gitu ya, jangan bergantung banget sama pasangan. Bahkan untuk yang udah nikah sekalipun gitu ya, seenggaknya lo harus punya contingency plan kalau misalnya pada akhirnya pasangan lo itu meninggal duluan. Baik itu dari pihak laki-laki ya, dari pihak suami atau perempuan atau istri gitu loh. Gak ada yang tahu kan takdir kayak gimana.
Lu lagi settle, tiba-tiba suami lu meninggal gitu. Lu lagi bahagia, tiba-tiba istri lu meninggal. Gue jadi ingat banget waktu pertama kali gue nonton film Ip Man ya. Ip Man 3, by the way. Ip Man 1 kan lawan tentara, yang kedua lawan petinju, yang ketiga waktu istrinya meninggal. Anjir itu sedih banget. Gue waktu itu nonton di bioskop bareng ibu negara kan. Waktu itu gue masih temenan. Terus habis itu ada scene dimana istrinya pengen ngajak foto bareng. Di situ gue langsung nangis. Pertama kali itu gue nangis di bioskop itu tuh film Ip Man 3. Gue langsung kepikiran jadi Ip Man kayak anjir. The moment ketika istrinya bilang pengen foto bareng itu adalah sebuah momen dimana gue langsung sadar anjir gue bakalan bener-bener jadi duda nih. Gak kepikiran gue. Intinya mulai itu hubungan itu masih belum nikah atau udah nikah sekalipun, lo harus tahu kalau misalkan nggak ada yang abadi men. Anjay. Yang jelas di video ngopi ini gue coba pengen ngasih tahu lewat artikel yang gue baca kalau misalkan pernyataan yang bilang perempuan mana ada yang mau diajak susah itu sebenarnya agak sedikit keliru. Gue yakin perempuan masih ada yang mau diajak sederhana dari 0 sampai lu jadi mapan. Yang penting lu nya punya komitmen, lu punya arah dan tujuan yang jelas. Terus kemudian lu punya value juga. Lu harus sadar kalau misalkan pasangan lu itu udah sempet dibagiin juga sama orang tuanya kayak gitu. Akan lebih bagus kalau misalkan ada penonton ngopi yang perempuan bisa ngasih pendapat. Oke, thank you banget. Ini POV dari gue laki-laki yang jelas pasti bakalan bias. Tapi intinya itu aja mungkin dari gue. Terima kasih banyak udah dengerin Yaping gue sama beberapa menit. Sorry banget kalau misalkan gue harus ngajakin lu buat ngebahas hal yang tidak berguna ya. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat share. Dan itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye-bye.